Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jakbar Hartono dengan NIM D1D023026. Di sini saya akan membawakan materi terkait tentang kebun raya, baik yang di Indonesia ataupun di luar. Sebagai tugas dari PJBL mata kuliah Biodiversitas dan Teknik Konservasi. Sebagai pendahuluan, kebun raya atau botanic garden adalah sebuah lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi ex situ. Kebun raya bukan sekadar taman indah, ia adalah sebuah institusi ilmiah hidup yang menyimpan cadangan genetik tumbuhan dunia. Fungsi utama kebun raya adalah sebagai konservasi ex situ tumbuhan langka dan endemik, sebagai tempat penelitian botani dan ekologi, pendidikan lingkungan hidup, dan wisata berbasis alam, dan juga penyimpanan benih dan bank genetika dari tumbuhan. Di Indonesia, kebun raya dikelola oleh BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional dan menjadi platform riset untuk botani sekaligus kawasan konservasi ilmiah. Di sini saya akan menampilkan 5 kebun raya baik di Indonesia dan luar Indonesia. Yang pertama itu adalah Kebun Raya Bogor di Jawa Barat, di mana Kebun Raya Bogor adalah kebun raya tertua di Asia Tenggara, didirikan atas Pra-Prof. Sigisi Reinwald dari Belanda pada 18 Mei 1817. Pendirian diawali dengan penanaman perdana di tanah penjajah, dibantu oleh ahli dari kebun botani Kino, Inggris. Luas awalnya adalah 47 hektar dan kini telah berkembang menjadi 87 hektar yang menampung ribuan spesies tumbuhan tropis. Koleksi dan fasilitas unggulan yang terdapat di Kebun Raya Bogor yaitu pertama itu lebih dari 13.000 koleksi spesimen tumbuhan hidup dari 3.000 lebih spesies. Kedua, Herbarium Bogorice atau koleksi spesimen kering terbesar di Asia Tenggara, lebih dari 2 juta spesimen. Ketiga, Gria Anggrek, yang dimana diresmikan pada 25 Mei 2002, menampilkan ratusan spesies anggrek Indonesia. Keempat, Taman Ekoporak seluas 26 hektar dengan konsep kebun ekologi untuk edukasi publik. Selanjutnya, Museum Zoologi dan Perpustakaan Botani Bersejarah serta koleksi pohon-pohonan bersejarah berusia ratusan tahun. Secara sistem pengelolaan, Kebun Raya Bogor berfungsi sebagai pusat konservasi tumbuhan yang mengkoordinasikan 3 kebun raya di bawahnya, yaitu Cibodas, Purwodadi, dan Bali Eka Karya. Pengelolaan mencakup 4 pilar. Yang pertama itu konservasi, penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Sistem zonasi FAK atau peta koleksi yang dimulai dari FAK 1 hingga FAK 10 memungkinkan pengelolaan koleksi yang terstruktur berdasarkan taksonomi dan asal geografis tumbuhan. Peran konservasi tumbuhan langka di Kebun Raya Bogor yang pertama itu sebagai program reintroduksi tumbuhan langka yang diperbaiki di kebun raya yang dikembalikan ke habitat aslinya. Dan sebagai pusat riset bunga bangkai atau Amaropolatus titanum dan Rafflesia. Selanjutnya ada sebagai bank benih ex situ untuk lebih dari 100 jenis anggrek alam dan sebagai forum konservasi Rafflesia yang berdiri pada 2015 dipimpin dari lembaga ini. Untuk kebudayaan yang kedua yaitu adalah kebudayaan Cibodas di Jawa Barat. Didirikan oleh Johannes Elias Tegisman pada tahun 1852 sebagai kebun percobaan untuk tumbuhan dataran tinggi. Pada tahun 1991, Kebun Raya Cibodas dilengkapi dengan laboratorium untuk penelitian flora dan fauna. Lokasinya yang menempel pada lereng gunung Gede Parango menjadikannya salah satu kebun raya dengan nilai konservasi ekosistem pengguna tertinggi di Indonesia di dunia. Untuk koleksi dan fasilitas unggulan yang terdapat di Kebun Raya Cibodas yang pertama itu ada tumbuh khas daratan tinggi, berikim basah, koleksi rhododendron terlengkap di Indonesia. Kedua, rumah kaca terbesar di Indonesia untuk tanaman beriklim dingin. Ketiga, ada air terjun Cisum dan Curug Ciberem sebagai daya tarik ekowisata.
Ada jembatan gantung di atas kanopi hutan montane dan koleksi pakis-pakisan, bromelia, dan kaktus. Dan juga berdekatan langsung dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Untuk sistem pengelolaannya, Kebun Raya Cibodas berstatus sebagai UPT, Balai Konservasi Tumbuhan, Eselon 3, di bawah koordinasi Kebun Raya Bogor BRIN. Tugas utamanya mencakup interpretasi, eksploitasi, konservasi, dan reintroduksi jenis tumbuhan dataran tinggi basah, khususnya kawasan barat Indonesia. Berdasarkan kajian Jurnal Landscape Indonesia IPB 2020, Kebun Raya Cibodas memiliki daya tarik wisata unggulan yang dikelola secara terintegrasi antara konservasi dan ekowisata. Peran konservasinya itu sendiri ada koleksi spesimen endemik Pegunungan Jawa yang terancam punah, tempat penelitian ekologi hutan montane dan daratan tinggi, program reintroduksi tumbuhan ke kawasan Taman Nasional Gunung Pangrango. Keempat, monitoring keanekaragaman flora kawasan Gunung Gede Pangrango. Kebun raya ketiga yaitu Kebun Raya Purwodadi di Jawa Timur. Didirikan pada 30 Januari 1941 untuk melengkapi fungsi kebun raya Bogor dan Cibodas yang tidak cocok untuk akimitasi tumbuhan tahan, tahan kekeringan. Kebun Raya Purwodadi berlokasi di kaki Gunung Baung, Pasuruan, Jawa Timur. Dirancang khusus untuk mengkoleksi dan meneliti tumbuhan dataran rendah beriklim kering. Setelah kemerdekaan, Kebun Raya Purwodadi mengalami berbagai fase pengembangan hingga berkembang menjadi 180 fak tanaman. Koleksi dan varietas unggulan dari Kebun Raya Purwodadi yang pertama itu adalah koleksi tanaman tahan kering lengkap di Jawa, seperti kaktus, sukulent, dan tumbuhan savana. Kedua, yaitu ada koleksi AVG, bambu, dan palem yang komprehensif. Ketiga, taman lilin air dan koleksi tumbuhan air. Keempat, rumah kaca perbanyakan tumbuhan langka dan laboratorium penelitian dan herbarium lokal. Untuk sistem pengelolaannya, sebagai UPT dari Balai Konservasi Tumbuhan di bawah BRIN, Kebun Raya Purwodadi memiliki sistem kerja terstruktur untuk mengkoleksi dan meneliti tumbuhan daratan rendah kering. Kawasan seluas 845,148 meter persegi terbagi dalam 183 fak tanam yang diatur berdasarkan famili atau suku tumbuhan. Untuk pengolahan melibatkan program riset kolaborasi dengan perguruan tinggi di Jawa Timur. Untuk peran konservasinya, sebagai konservasi Polanka Hopi Sanggar Court yang termasuk critical endangered dalam IUCN ditemukan kembali di Pasuruan pada tahun 2014. Kedua, reintroduksi jenis pohon langka Jawa Timur ke habitat aslinya. Ketiga, penelitian bibit tanaman tahan kering untuk restorasi lahan kritis. Keempat, dan pusat perbaikan tumbuhan endemik Jawa Timur. Selanjutnya di sini ada kebun raya dari Inggris yaitu Royal Botanic Garden, Kew. Kew Garden resmi berdiri pada 1759 ketika Putri Augusta, ibunda Raja George III, mendirikan kebun eksperimental di tanah kerajaan. Di bawah arahan Sir William Hooker dan Aeneas Joseph Dalton Hooker, Kew berkembang menjadi pusat botani terkemuka di dunia. Pada tahun 2003, UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia atas kontribusinya yang luar biasa terhadap penelitian botani dan konservasi global. Untuk koleksi dan fasilitas kelas dunia, lebih dari 50 spesies tumbuhan hidup, koleksi terbesar di dunia. Kedua, temperatur host, rumah kaca terbesar di dunia, dibangun abad ke-19 untuk tumbuhan beriklim sedang. Ketiga, plant house, rumah kaca bersejarah ikonik untuk tumbuhan tropis. Ketiga, Millennium Seed Bank, diresmikan pada tahun 2000, menyimpan lebih dari 2,4 miliar biji dari hampir 40.000 spesies dari 190 negara. Didesain tahan banjir, ledakan, dan radiasi. Selanjutnya ada Warehouse Estate di Sussex, kebun satelit seluas 200 lebih hektar, dan arboretum dengan pohon-pohon berumur ratusan tahun. Untuk sistem pengelolaannya dan riset global, Kew Garden dikelola sebagai Crown Non-Department Public Body dengan pendanaan dari pemerintah Inggris dan pendapatan mandiri. Institusi ini
memperkerjakan lebih dari 700 ilmuwan dan staf pendukung. Program risetnya mencakup taksonomi molekuler, genetika konservasi, etnobotani global, dan pemodelan perubahan iklim terhadap tumbuhan. Ker- Dia berkolaborasi dengan lebih dari 400 institusi dari 100 negara termasuk Indonesia, BRIN atau LIPIM. Untuk program konservasinya sendiri yaitu ada Global Tree Assessment, menilai status konservasi semua spesies pohon di dunia. Kedua ada BGC atau Botanic Garden Conservation International yang berkantor pusat di CNIL, London, Inggris, dan penelitian genetik untuk strategi konservasi spesies terancam yang punah. Selanjutnya, Millennium Seed Bank Partnership, program penyimpanan benih tumbuhan liar global dan kontribusi ke CITES dan CBD atau Conservation and Biology Diversity. Soalnya ada kebun raya dari Singapura yang bernama Singapura Botanic Gardens. Sejarah SBG atau Singapura Botanic Garden dapat ditelusuri ke tahun 1922 ketika Sir Stafford Raffles mengajukan alokasi lahan seluas 19 hektar di Fort Canning Hill untuk kebun botani. Singapura Botanic Garden modern secara resmi berdiri pada 1959 oleh Agri Horticultural Society di, di lokasi saat ini. Pada 2015, Singapura Botanic Garden mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai situs warisan dunia pertama di Singapura, menjadikannya satu-satunya kebun botani tropis bergelar warisan dunia di Asia Tenggara. Untuk koleksi dan fasilitas unggulannya, yang pertama itu lebih dari 60.000 tanaman dan 36.400 lebih koleksi dari 66.544 spesies. Dan kedua, National Orchid Garden, yaitu pameran anggrek terbesar di dunia dengan lebih dari 600.000 spesies. Tanaman anggrek dan lebih dari 2.000 spesies atau hibrida anggrek. Evolution Garden atau menceritakan 3 miliar tahun sejarah evolusi dari tumbuhan. Singapore Botanic Garden Heritage Museum, di mana museum interaktif sejarah kebun, dan Radio Forest, replika hutan hujan tropis mini dengan pohon-pohon berumur ratusan tahun, baik 44 pohon langka berusia ratusan tahun yang dilindungi. Untuk sistem pengelolaannya, Singapore Botanic Garden dikelola oleh National Park Board, Badan Pemerintah Singapura. Taman ini dibuka 24 jam sehari, selama 365 hari dan gratis untuk masuk kecuali National Ocean Garden. Keunikannya adalah integrasi sempurna antara konservasi, penelitian, dan ruang publik perkotaan. NParks mengelola SBG dengan pendekatan Park in a City yang menjadi model kebun raya perkotaan global. Untuk program dari riset konservasinya, Singapura Botanik yaitu pertama melakukan pionir penelitian hibridasi anggrek tropis, menciptakan ribuan varietas baru sejak era 1870-an. Pada 870-an, Singapore Botanic Garden mempelopori budidaya pohon karet atau budidaya pohon karet atau Hevea barensis untuk mengirim bibit ke Malaysia dan Selayon mengu- untuk mengubah ekonomi Asia Tenggara yang diperkirakan 70% pohon karet dunia dapat ditelusuri asal-usulnya ke Singapura Botanic Garden. Selanjutnya, yaitu ada penelitian konservasi tanaman tropis terdepan di dunia yang berkolaborasi dengan institusi botani global termasuk New Garden, dari mana program penanamannya kembalikan spesies tropis asli di kawasan perkotaan Singapura. Penutup, kelima kebun raya ini dari Bogor yang historis, Cibodas yang hijau subur di pegunungan, Wardadi yang tangguh di iklim kering, hingga New Garden yang megah dan Singapura Botanic Garden yang elegan, semuanya menyatukan satu misi yang sama, yaitu menyelamatkan tumbuhan dari ancaman kepunahan. Di era krisis keanekaragaman hayati global, kebun raya adalah harapan. Setiap koleksi yang dijaga,
Setiap benih yang disimpan dan setiap program reintroduksi yang berhasil adalah investasi untuk masa depan bumi kita. Berikut adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata baik pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.